Ceritaku dimulai dari sini. Di pagi yang cerah, aku bermain dan menikmati suasana hari ini. Aku menemukan sebuah segulung kertas. Ternyata berisi peta yang mengarahkanku ke suatu tempat yang entah di mana. Ini gimana? Oh, kalian yang menemukan warisan ini. Maksudnya Bapak apa? Saya dalam wayang jemblung. Wayang jemblung itu apa? Wayang jemblung itu seni tradisi yang Islami untuk dakwah pada zaman dulu kala. Bapak Sujiman merupakan seorang seniman asli Kediri. Beliau memulai karirnya sebagai dalang sejak tahun 1987 hingga saat ini. Beliau juga telah meraih banyak prestasi, salah satunya sebagai pemain pria terbaik pada Festival Pertunjukan Rakyat 2017. Sebenarnya bukan wayang jemblung, yang benar itu jemblung. Nah, jadi jemblung itu kesenian yang ya pakai alat tradisional seperti terbang juga. Nah, seperti ini ada kendang, ini ada terbang, semua terbuat dari kayu sama kulit. Kalau namanya jemblung itu ada yang bilang judulnya bunyinya maklum, ada yang bilang peraganya perutnya gedut, jemblung seperti itu. Wayang jemblung merupakan seni tradisi yang mengandung cerita tutur dan sangat langka untuk saat ini. Wayang jemblung berkembang di Jawa Timur, khususnya di Kediri, Tulungagung, Blitar, dan Nganjuk. Kalau Banyumas, jemblung itu artinya gemblung, artinya gendeng. Karena dalangnya bercerita, kemudian tabuhannya nggak ada. Tabuhannya teman-temannya 5 atau 6, ada yang jadi kendang, ada yang jadi gong, ada yang jadi siter. Jadi kendangan mulut tak dung gong agung agung itu Banyumasan. Kata jemblung tidak memiliki arti secara ilmiah. Orang mengartikan berdasarkan apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Kata jemblung juga dianggap berasal dari salah satu tokoh cerita hikayat Amir Hamzah, yaitu Jemblung Marmoyo dan Jemblung Marmadi. Fungsinya 1, jelas hiburan, 2, untuk dakwah, 3, ilmu pengetahuan. Ada loh, parian, bangsalan itu kan ilmu pengetahuan anak-anak sekolah bahasa Jawa itu. Jemblung dapat ditanggap pada acara hitanan, mantenan, bahkan Agustusan. Dikatakan sebagai media dakwah karena dalam wayang jemblung ada cerita yang bernuansa Islami dan lagu yang biasa disebut sholawat jemblung. Jemblung juga dapat menjadi sarana ilmu pengetahuan bahasa Jawa. Bahkan, menurut kepercayaan orang Jawa, jemblung dapat digunakan sebagai media ritual. Nah, ada pendapat mengambil cerita hikayat Amir Hamzah. Nah, itu ceritanya katanya, kalau ceritanya pamannya Nabi. Nah,
Kemudian ada yang diangkat dari cerita bernuansa Islam, wali-wali, sunan-sunan, contohnya Belanda Lokojoyo atau Raden Said. Sunan Kalijogo itu ada Sunan Giri, nuansanya seperti itu. Dahulu, banyak orang yang tidak mengerti apa itu cerita hikayat Amir Hamzah. Sehingga, para pendalang Jemblung banyak mengambil cerita Wali Songo. Pada masa kini, cerita yang diangkat sudah bervariasi karena adanya permintaan. Tergantung. Ada yang minta sajen. Kalau saya, kalau ada nggak apa-apa, karena sesuai adat, nggak ada, nggak problem. Umumnya, pementasan Jemblung ada tradisi sesajen. Tapi zaman sekarang, sudah banyak dalang dan penyelenggara yang tidak mempercayai tradisi tersebut. Minimal tahu, maksimal mampu menjadi penerus pelestari daripada Jemblung itu. Karena tuntutan zaman, para pendalang Jemblung dengan kreasinya sendiri membuat wayang peraga cerita Jemblung yang terbuat dari rumput, daun, ataupun koran agar lebih disukai anak zaman sekarang. Karena adanya alat peraga ini, kesenian Jemblung kini dikenal sebagai wayang Jemblung. Ya sonsi, ya bermain dengan yang tak bisa.